Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Purnamasari, NPM 201111047. Saya dari kelompok 2. Nama saya Henry Kurnia, NPM 201111036. Saya Monica Cynthia, NPM 201111050. Perkenalkan, nama saya Rukun Borsimbolon, NPM 2011101026. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul Macam-macam sifat hukum adat. Baik, kita masuk ke materi yang pertama dari macam-macam sifat hukum adat, yaitu pengertian hukum adat. Pengertian hukum adat. Istilah hukum adat dikemukakan pertama kali oleh Profesor Dr. Christian Snoek Hurgronje dalam bukunya yang berjudul The Arches atau Orang-orang Aceh, yang kemudian diikuti oleh Profesor Mr. Cornelis van Vollenhoven dalam bukunya yang berjudul Het Adatrecht van Nederland-Indië. Profesor Mr. B. ter Harby Z.Ed menyebutkan bahwa hukum adat ialah keseluruhan aturan yang menjelma dalam keputusan para fungsionaris hukum yang mempunyai wibawa dan pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlaku secara spontan dan dipatuhi dengan sepenuh hati. Kedua, Profesor Dr. Mr. Sukanto menyatakan bahwa hukum adat adalah kompleks adat istiadat yang kebanyakan tidak dikodifikasikan dan bersifat memaksa, mempunyai sanksi atau akibat hukum. Dan ketiga, Profesor Dr. Mr. R. Supomo, hukum adat adalah hukum yang non-statuler, yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil adalah hukum Islam. Baik, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu pengertian sifat hukum adat. Dr. Holleman dalam pembulatan atau perpaduan kata mengandung unsur beberapa sifat atau cara berpikir secara prologis, animisme, pantangan, ilmu gaib, dan lain-lain. Koncareningrat dalam tesisnya menuliskan bahwa alam pikiran religio magis itu mempunyai unsur-unsur sebagai berikut. Pidato inaugurasinya yang berjudul The Commune Track in Indonesia's Rechtsviven menyimpulkan adanya 4 sifat umum hukum adat Indonesia yang hendaknya dipandang juga sebagai suatu kesatuan, yaitu sifat religio magis, sifat komunal, sifat konstan, dan sifat konkret. Koncareningrat dalam tesisnya menuliskan bahwa alam pikiran religio magis itu mempunyai unsur-unsur sebagai berikut. Pertama, kepercayaan terhadap makhluk halus, roh-roh, dan hantu-hantu yang menempati seluruh alam semesta dan khusus. Kedua, gejala-gejala alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, tubuh manusia, dan benda-benda. Yang ketiga adalah kepercayaan terhadap kekuatan-kekuatan sakti yang meliputi seluruh alam, semesta, dan khusus terhadap dalam peristiwa-peristiwa yang luar biasa, binatang yang luar biasa, tumbuh-tumbuhan yang luar biasa, tubuh manusia yang luar biasa, benda-benda yang luar biasa, dan suara yang luar biasa. Menurut F.D. Holleman juga memberikan uraian yang menjelaskan tentang sifat-sifat hukum adat, yaitu sifat komune, kepentingan individu dalam hukum selalu diimbangi dengan kepentingan umum. Sifat konkret yang menjadi objek dalam hukum adat itu harus konkret atau harus jelas. Sifat konstan, penyerahan masalah transaksi harus dilakukan dengan konstan. Sifat magis, hukum adat mengandung hal-hal yang gaib yang apabila dilanggar akan menimbulkan bencana terhadap masyarakat. Asas-asas hukum adat. Di dalam hukum pidana terdapat beberapa asas yang memiliki kompleksitas antara satu dengan yang lain. Dalam makalah ini kami akan menyebutkan beberapa asas-asas hukum adat yang diantaranya adalah sebagai berikut. Asas hukum perorangan, asas hukum kekeluargaan, asas hukum perkawinan, asas hukum adat waris, asas hukum tanah, asas hukum hutang piutang, asas hukum adat delik. Adapun macam-macam sifat dan corak hukum adat. Hukum adat bersifat satu, religius dan magis. Menurut kepercayaan tradisional Indonesia,
Tiap-tiap masyarakat diliputi oleh kekuatan gaib yang harus dipelihara agar masyarakat itu tetap aman, tentram, bahagia, dan lain-lain. Tidak ada pembatasan antara dunia lahir dan dunia gaib, serta tidak ada pemisah antara berbagai macam lapangan kehidupan. 2. Bersifat komunal atau kemasyarakatan. Artinya bahwa kehidupan manusia selalu dilihat dalam wujud kelompok sebagai satu kesatuan yang utuh. Individu satu dengan yang lainnya tidak dapat hidup sendiri. Manusia adalah makhluk sosial. Manusia selalu hidup bermasyarakat. Kepentingan bersama lebih diutamakan daripada kepentingan perseorangan. 3. Sifat demokrasi, bahwa segala sesuatu selalu diselesaikan dengan rasa kebersamaan. Kepentingan bersama lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi sesuai dengan asas permusyawaratan dan perwakilan sebagai sistem pemerintahan. 4. Sifat kontan, pemindahan atau peralihan hak dan kewajiban harus dilakukan pada saat yang bersamaan, yaitu peristiwa penyerahan dan penerimaan harus dilakukan secara serentak. Ini dimaksudkan agar menjaga keseimbangan di dalam pergaulan bermasyarakat. 5. Bersifat konkret, artinya adanya tanda yang kelihatan, yaitu tiap-tiap perbuatan atau keinginan dalam setiap hubungan hukum tertentu harus dinyatakan dengan benda-benda yang berwujud. Tidak ada janji yang dibayar dengan janji. Semuanya harus disertai dengan nyata. Tidak ada saling mencurigai satu dengan yang lainnya. Pengertian sistem hukum adat. Hukum adat pada dasarnya bersendikan pada alam pikiran bangsa Indonesia yang tidak sama dengan alam pikirannya dengan masyarakat barat. Sistem hukum adat dan sistem hukum barat terdapat beberapa perbedaan. Di antaranya, mengenal hak suatu barang dan hak orang seorang atas suatu objek yang hanya berlaku terhadap sesuatu orang lain yang tertentu. 2. Tidak mengenal dua pembagian hak tersebut, perlindungan hak. 3. Di tangan hakim. 4. Mengenal hukum umum dan hukum privat. 5. Ada hakim pidana dan hakim perdata. 2. Kita akan membahas corak hukum adat. 1. Corak hukum komunal. Ini kemasyarakatan seperti gotong royong, kerja bakti. Yang kedua itu corak hukum religius magis. Ini berupa menyiapkan beberapa sesajen untuk para roh-roh leluhur untuk meminta bantuan atau persetujuannya. Yang ketiga ini corak konkret. Corak konkret ini bersifat nyata, realistis sama kehidupan sehari-hari.